salam lainku. Kalian apa kabar? Balik lagi nih di channel aku. Cowok ini ketagihan minum Coca-Cola nih guys. Sampai-sampai cowok ini ikutan lomba minum Coca-Cola. Hingga akhirnya cowok ini jatuh sakit dan gak boleh lagi minum Coca-Cola. Lalu cowok ini ketagihan minum air galon. Dia bisa meminum air 1 galon setiap harinya. Tapi dia tidak kembung, bahkan dia bisa mati kalau dia tidak minum air 1 galon tiap hari. Begini ceritanya. Aku menang 1 botol dibanding pemenang kedua. Aku tertawa penuh kemenangan lalu sadar bahwa aku telah jatuh kehilangan kesadaranku. Aku merasakan kepalaku memukul aspal. Aku siuman dalam kondisi terbaring di rumah sakit. Namaku Ward. Aku berumur 17 tahun. Apa kamu suka mengikuti tantangan yang sedang populer di internet? Ini terlihat seperti hobi yang tidak berbahaya, namun mungkin saja berakibat fatal. Aku sangat tidak populer. Aku bahkan hampir tidak punya teman dan para gadis cantik tidak memiliki rasa suka padaku. Sebagai tambahan, kedua orang tuaku merupakan guru di sekolahku. Singkatnya, mereka selalu ada dimanapun dan selalu mengontrolku. Hidupku sangat tidak asik. Ibuku sangat fanatik terhadap makanan sehat. Dari pagi sampai malam, aku terus mengunyah brokoli. Aku benci hidupku. Coca-Cola dan gula benar-benar dilarang untuk dikonsumsi. Tapi akhir-akhir ini, aku mendapat kesempatan agar aku terlihat menonjol dibanding anak lainnya. Cowok terkeren di sekolah, Glib, membuat tantangan untuk para murid sekolah, yaitu tantangan untuk minum cola sebanyak-banyaknya. Dia melakukannya untuk dijadikan konten di blognya, yang cukup terkenal. Mereka mengajakku agar mereka bisa menertawakanku. Karena aku penganut gaya hidup yang sehat dan tidak pernah minum cola, aku setuju untuk berpartisipasi. Kami berkumpul dekat sekolah. 7 cowok akan berpartisipasi, sementara lainnya akan menonton. Aku ingin menunjukkan apa yang bisa dilakukan oleh Ward si pendiam ini. Gleb menyalakan kamera dan mulai menghitung mundur. Aku langsung menyerbu botol Coca-Cola itu, minum 1 botol penuh, lanjut ke botol lain berikutnya. Dan botol berikutnya lagi. Aku tidak berhenti minum cola selama 5 menit. Dan aku menang. Aku meminum 5 liter Coca-Cola. Aku menang 1 botol dibanding pemenang kedua. Aku tertawa penuh kemenangan lalu sadar bahwa aku telah jatuh kehilangan kesadaranku. Aku merasakan kepalaku memukul aspal. Aku siuman dalam kondisi terbaring di rumah sakit dengan infus di tangan dan kepala yang diperban. Dokter berkata bahwa gula darahku meroket tajam. Mereka kesusahan untuk menyelamatkanku. Sebagai tambahan, aku mengalami cedera otak traumatik saat kepalaku terbentur di aspal. Kedua orang tuaku sangat khawatir sekaligus marah padaku. Mereka membuatkan rencana diet yang lebih ketat dan benar-benar melarangku untuk meminum cola seumur hidupku. Jujur, sebenarnya aku marah karena aku sangat ingin minum cola. Tapi kemudian hal aneh terjadi. Aku sudah tidak menginginkan cola. Aku ingin minum air putih. Aku terus-menerus minum air putih dan tidak bisa berhenti. Rasa haus ini tidak bisa ditahan. Awalnya, ibu merasa senang akan kebiasaanku yang positif ini. Lalu, ia mulai panik. Aku tidak bisa mengontrol keinginanku untuk minum air putih. Aku tidak bisa lepas dari air putih bahkan dalam waktu 5 menit sekalipun. Aku merasa jika aku tidak minum air putih, maka aku tidak mampu untuk bertahan hidup. Setelah kejadian lomba minum Coca-Cola sialan itu, aku baru menyadari bahwa aku terus-menerus minum air putih sebanyak 20 liter setiap harinya. Tentu saja aku merahasiakan ini dari ibu. Aku merasa seperti gelembung yang akan meletus. Air masuk ke perutku tanpa henti. Aku juga jadi sering pergi ke toilet, tapi nafsuku terhadap air putih tidak kunjung berhenti. Mulutku bagaikan gurun Sahara, sehingga aku harus minum dan minum dan minum. Dan yang paling utama adalah aku hampir tidak memakan makananku. Akhirnya ibuku curiga bahwa sesuatu yang salah terjadi padaku dan membawaku ke rumah sakit. Lalu aku diperiksa. Sebuah kulkas dengan air tersedia selasar di rumah sakit dan menuangkan bergelas-gelas air untuk diriku sendiri. Kamu mungkin berpikir bahwa aku semakin melebar karena mengkonsumsi 20 liter air per hari. Tapi nyatanya, aku baik-baik saja. Hanya saja aku menjadi obsesif terhadap rasa hausku ini. Hari pertama di rumah sakit, aku bermimpi melihat diriku di masa kecil dan meminum Coca-Cola tanpa henti, lalu menangis dan berteriak memanggil ibuku. Itu adalah mimpi yang aneh dan menyeramkan. Namun sejak malam itu, aku selalu dihantui akan mimpi buruk. Sementara para dokter mencari tahu penyebab ketergantunganku terhadap air putih, aku terus-menerus mengalami mimpi buruk yang sama. Aku sudah tidak tahan lagi dan menelpon orang tuaku pada hari keempat. Aku berkata bahwa aku mengalami mimpi buruk selama di rumah sakit dan aku ingin pulang ke rumah. Alih-alih mengasihaniku, mereka malah membawaku ke seorang psikolog. Di sana, aku menemukan jati diriku yang sebenarnya. Aku menceritakan tentang Coca-Cola, air putih, dan mimpi burukku tanpa jeda. Sepertinya semua itu sudah terlalu menumpuk dan membuatku terlalu marah. Namun ketika psikolog itu mulai memberikan pertanyaan, aku tidak bisa mengingat kejadian apapun di bawah umur 5 tahun. Aku coba mengingat apapun, tapi kepalaku terasa sakit.
Aku sangat ingin minum air putih. Aku berjalan menuju kulkasnya dan meminum bergelas-gelas air. Tanpa kusadari, aku sudah minum 4 liter air. Psikolog itu terkejut. Dia pergi ke selasar untuk berbicara ke orang tuaku, sementara aku lanjut minum air putih karena stres yang aku rasakan. Tidak lama, psikolog itu datang dalam ruangan bersama kedua orang tuaku. Dia menjelaskan bahwa semua mimpiku adalah kenanganku saat aku masih sangat kecil. Inilah saat yang tepat untuk kedua orang tuaku mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, rasa cemasku tidak akan pernah hilang. Kebenaran yang mereka katakan membuatku tersedak. Kebenaran macam apa ini? Ini kebenaran yang aku dapatkan, bahwa aku bukan Ward, melainkan Rob. Aku adalah anak angkat. Apakah kamu pernah berpikir bahwa kamu adalah anak angkat? Jujur, aku tidak pernah. Kebenaran ini membuatku sangat terkejut, tapi jujur saja, ini bukanlah hal yang paling menakutkan dari keseluruhan cerita. Aku menemukan bahwa aku diadopsi bukan karena tanpa alasan. Ketika aku berumur 3,5 tahun, orang tua kandungku kehilangan hak asuh mereka dan alasannya adalah Coca-Cola. Ketika orang tua angkatku melihatku, aku hampir tidak bicara sama sekali dan takut terhadap orang lain. Aku sedikit liar karena ibuku sering meninggalkanku dengan ayah dan mengabaikanku. Mereka menghabiskan seluruh uang mereka untuk membeli minuman beralkohol. Lalu, agar aku tidak menangis dan meminta makanan, ibuku terus-menerus memberikanku Coca-Cola. Suatu hari, ibuku memberikan terlalu banyak Coca-Cola sehingga aku harus masuk IGD. Aku keracunan. Sama seperti sekarang, mereka mengeluarkan racun itu dan orang tuaku kehilangan hak asuh mereka karena dianggap tidak mampu mengurus aku. Lalu aku minum air putih seperti orang gila. Air putih ini ibarat mengganti Coca-Cola dan inilah alasan mengapa orang tua angkatku sangat memperhatikan dietku. Mungkin itulah alasan dibalik rasa hausku yang aneh. Aku kembali ke rumah sakit dan menginap selama beberapa hari untuk menunggu hasil analisis. Tapi mereka menunjukkan hasil yang sangat di luar dugaan. Ketergantunganku terhadap air bukan merupakan trauma psikologis. Produksi hormon vasopresinku terganggu. Ini adalah hormon yang mengatur tingkat cairan dalam tubuh. Terganggunya hormon ini menyebabkan aku menderita diabetes insipidus yang berarti aku harus menjalani perawatan yang cukup panjang. Apakah kau berpikir itu semua karena cola? Tidak, hanya saja karena tantangan bodoh Gleb. Aku jatuh dan mengalami cedera otak traumatik. Karena kepalaku terjatuh sangat kencang, produksi hormonku terganggu. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Iya Tuhan, semua ini tidak akan terjadi jika aku tidak ikut berpartisipasi dalam tantangan bodoh itu. Siapa yang tahu bahwa keputusan kecil itu dapat mengubah seluruh hidupku? Apakah kamu mempunyai pengalaman yang sama? Satu hal kecil yang mengubah semuanya. Berbagilah di kolom komentar. Omong-omong, aku menjadi populer. Video tentang minum 5 liter cola yang dibuat Gleb ditonton oleh 1 juta orang. Apa menurutmu kita bisa mengalahkan video bodoh Gleb dengan video ini? Maka dari itu, jangan lupa like video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih.